Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum ibadallah bitaqwallahi asukum ala ta'atihi wastaftih billadhi huwa khair. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum ila akhir ayat. Jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita awali khutbah Jumat di hari yang penuh berkah, hari Jumat, hari pilihan, penghulunya hari Sayyidul Ayyam, dan di bulan yang istimewa juga, bulan pilihan, penghulunya bulan dari 12 bulan yang ada. Dengan sama-sama kita perbaharui rasa syukur kepada Allah, tak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa jenuh dalam setiap majlis, dalam setiap momen, dalam setiap kesempatan. Selalu kita awali dengan memperbaharui rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tidak pernah merasa bosan dan Allah tidak pernah merasa jenuh untuk melimpahkan rahmat dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kita sebagai hamba-hambanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa sudah sepekan kita lewati bulan Ramadan. Dan mulai tadi maghrib, tadi malam kita sudah memasuki tanggal 7 Ramadan. Teringat kita setiap Ramadan menjelang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjambut dengan ucapan marhaban ya mutahhir. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma al-mutahhir ya Rasulullah? Siapa atau apa itu mutahhir, sang pembersih? Kemudian Rasulullah menjawab, al-mutahhiru syahru Ramadan yutahhiruna min zunubi wal ma'asi. Telah datang bulan Ramadan, sang pembersih yang akan membersihkan kita semua dari tumpukan-tumpukan dosa yang pernah kita lakukan dan juga dari kemaksiatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, ayat yang khatib kutip dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi mungkin sudah sangat sering kali kita dengarkan dalam 2 minggu terakhir ini. Seminggu sebelum Ramadan, kemudian seminggu selama Ramadan ini. Karena memang itulah yang menjadi dasar utama. Kalau kita simak kembali, kita renungkan kembali ayat tadi jamaah Jumat rahimakumullah, dengan jelas Allah menggambarkan target akhir dari kita menjalani tarbiyah di madrasah Ramadan itu sangatlah jelas. Tattaqun. Takwa sebagai ujungnya, takwa sebagai terminal akhirnya. Tentu tujuan ini tidaklah tujuan yang ringan jamaah sekalian. Tadi juga khatib kutip surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam potongan pertengahan ayat Allah jelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Kita dilahirkan memang berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Berbeda juga jenis kulit, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang. Berbeda juga jenis rambut, berbeda juga tingkat pendidikan, kekayaan, banyak hal. Perbedaan yang sebuah kenyataan dalam kehidupan kita selama ini. Tetapi ternyata yang menjadi ukuran bagi Allah, ukuran kemuliaan hanya satu. Inna akramakum indallahi atqakum.
Dan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala satu aja. Siapa orang yang paling bertakwa? Tentu jamaah sekalian, Allah siapkan madrasah Ramadan ini. Ini peluang yang sangat besar bagi orang yang menyadarinya. Inilah tempat bagi kita untuk mengangkat derajat kita. Yang mungkin selama ini 11 bulan selama ini derajat kehidupan kita masih berada di bawah tingkat paling bawah. Kemudian dengan Ramadan ini Allah berikan peluang sebesar-besarnya agar kita bisa mengangkat derajat kemanusiaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa tidak hanya menggambarkan derajat tertinggi. Barangkali kita masih ingat ketika Khalifah Umar bin Khattab meminta nasihat kepada seorang sahabat. Nasihatnya sederhana saja. Ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Saat itu juga lututnya Umar bin Khattab sang pemberani gemetar, tidak tahan mendengar nasihat untuk mengingatkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita tahu bahwa tolak ukur tujuan dari aktivitas Ramadan kita, baik dengan siam Ramadan di siang hari dan qiyam Ramadan di malam hari, adalah untuk mengukur derajat peningkatan derajat ketakwaan kita. Artinya, inilah yang menjadi tolak ukur atau indikator sejauh mana Ramadan kita tahun ini membuahkan hasil. Tidak hanya termasuk seperti yang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang puasa tapi tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya, bagaimana mengukur takwa? Bagaimana caranya kita mengetahui takwa itu apa? Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengupas sedikit apa yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat utama, termasuk Khulafaur Rasyidin. Kemudian dia juga termasuk dari 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan dia juga 2 kali menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan. Pada satu saat Utsman bin Affan pernah mengungkapkan, qala Utsman ibnu Affan, dan telah berkata Utsman bin Affan, khamsatun hunna min alamatil muttaqin. Kata Utsman dengan mengekspresikan pemahamannya tentang Al-Quran, pemahamannya tentang hadis berkaitan dengan takwa. Kemudian Utsman mengekspresikan ada 5 indikator, ada 5 ciri-ciri, ada 5 tanda-tanda, atau ada 5 alamatil muttaqin. Yang pertama kata beliau, orang-orang yang bertakwa tadi, orang-orang yang sangat hati-hati, peka perasaannya, sensitif, kemudian sangat waspada dalam menjalani kehidupan ini agar terhindar dari onak dan duri-duri kehidupan yang banyak mengganggu, menggoda dan menghambat perjalanan hidup kita menuju Allah. Kata beliau yang pertama, ala yujalisu illa may yuslihud dinu ma'ah. Orang bertakwa itu dia tidak satu majlis, tidak berkumpul atau tidak bersama-sama kecuali dengan orang-orang yang senantiasa memperbaiki keislamannya bersama-samanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dari poin yang pertama ini bisa kita lihat begitu pentingnya arti lingkungan dalam membentuk kepribadian seseorang. Betul yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap kita lahir semuanya fitrah, suci, bersih dari noda dan dosa. Tetapi dalam hadis itu, bapak kamulah yang akan mengubah kita menjadi Nasrani, Yahudi atau Majusi. Artinya lingkungan yang sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan pribadi dan karakter keislaman kita. Jamaah sekalian, orang yang bertakwa sangat memperhatikan dengan di mana lingkungan dia berada.
baik itu lingkungan tempat tinggalnya. Saya masih ingat ketika tahun 1988 pertama tamat SMA, pertama sekali keluar dari Sumatera Barat, merantau pergi ke Bandung untuk kuliah. Pesan orang tua, kalau mau cari kos, yang pertama cari masjidnya. Kemudian kalau sudah kos di dekat masjid, walaupun belum mengenal daerahnya, insya Allah itu relatif aman. Lingkungan sangat mempengaruhi. Jamaah sekalian, termasuk lingkungan kita bekerja, lingkungan kita belajar, lingkungan kita berinteraksi sosial dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi penting bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kita bersyukur sebenarnya di lingkungan kita di Askia ini sudah dicoba semaksimal mungkin kebijakan yang dibuat agar lingkungan kita ini kondusif. Oleh karena itu, tentu ini menjadi kebutuhan kita semua. Ketika ciri-ciri orang bertakwa ini sudah mulai tumbuh di dalam jiwa kita, maka ini menjadi kebutuhan kita, bukan aturan atau bukan kebijakan yang mesti dijalani, tetapi itulah menjadi kebutuhan bagi orang-orang yang bertakwa, ingin mendapatkan lingkungan yang kondusif, yang senantiasa bergerak, senantiasa menggiring dan mengarahkan orang-orangnya untuk selalu memperbaiki keislamannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa begitu penting? Sekali lagi, kenapa begitu penting lingkungan ini bagi orang-orang yang bertakwa? Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, ar-rajula ala dini khalilih falyanzur ahadukum mayyukhallilu. Seseorang itu seringkali mengikuti agama sahabatnya, kawannya. Oleh karena itu, hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman, dengan siapa kalian bersahabat, dengan siapa kalian berkawan. Bahkan dalam hadis yang lain digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibaratkan perumpamaan teman yang baik dan buruk itu ibaratkan penjual minyak wangi, teman yang baik. Mungkin kita akan diberi setetes minyak wanginya sehingga kita ikut wangi, atau paling tidak kita kena angin harum minyak wanginya sehingga pakaian kita menjadi wangi. Sedangkan perumpamaan orang yang berteman dengan lingkungan yang buruk ibaratkan berteman dengan tukang tiup apa basi. Mungkin kalau sekarang enggak kebayang, saya masih mengalami tinggal di dekat apa basi. Untuk menempa besi itu dengan dipompa pakai tangan sehingga baranya akan memercik-mercik. Bisa jadi baju kita akan terbakar baranya, atau paling tidak baju kita akan berbau asapnya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bagaimana pentingnya menjaga dan membentuk lingkungan yang baik, yang kondusif untuk meningkatkan keislaman kita. Jangan heran di akhirat kelak orang yang bersahabat di dunia ini bahkan menjadi musuh berat ketika di akhirat nanti. Dalam surat Az-Zuhruf Allah jelaskan, al-akhillau yaumaidz addu illal muttaqin. Orang-orang yang bersahabat di muka bumi ini, orang yang berteman karib hidup di dunia ini, semuanya itu nanti menjadi musuh bebuyutan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bersahabat, berteman, bergaul dalam rangka bersama-sama membangun ketakwaan di dalam dirinya. Begitu juga dalam suasana Ramadan. Kenapa orang jadi ramai ke masjid? Karena memang Allah mengkondisikan Ramadan ini menjadi lingkungan yang sangat kondusif bagi kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki keislaman kita, keimanan kita, dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua kata Utsman bin Affan, ciri-ciri orang yang bertakwa, wa yaqlibal farja wal lisan. Orang yang bertakwa ini senantiasa menjaga kehormatan kemaluannya dan kehormatan lidahnya. Kita teringat dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu berbahayanya lidah yang tidak bertulang ini.
kalau kita tidak jaga dengan hati-hati menggunakannya. La yastaqimu imanun 'abdin hatta yastaqimu qalbuh. La yastaqimu qalbuh hatta yastaqimu lisanuh. Tidak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya, dan tidak akan lurus hati seorang hamba sampai lurus lidahnya, sampai lurus benar apa yang dia ucapkan. Jamaah rahimakumullah, kalau dulu mungkin digambarkan dengan lidah untuk alat komunikasi kita, yang seringkali lidah ini begitu mudah membuli orang, mencaci, menghina, meremehkan, mempergunjingkan atau memfitnah. Tapi jangan lupa, di era digital sekarang, bukan hanya lidah alat komunikasi yang akan merusak, tapi juga jempol kita. Jempol kita yang bermain di Android kita, kalau kita tidak hati-hati menggunakannya, maka bisa jadi dia masuk dalam kategori ini. Oleh karena itu, marilah bersama-sama khatib menghimbau pertama diri sendiri, bersama-sama wujud salah satu tolak ukur keberhasilan Ramadan kita, di antaranya tercermin dengan kita berupaya untuk memelihara lidah kita, memelihara lisan kita. Kemudian di poin yang kedua juga dijelaskan memelihara kemaluan kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menjamin, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menjamin kepadaku apa yang ada di antara kedua rahangnya dan apa yang berada di kedua pahanya, maka aku jamin surga baginya. Begitu penting bagi orang yang bertakwa untuk begitu berhati-hati menjaga, pertama menjaga lidahnya, lisannya, kemudian menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan kemaluan agar tidak terjebak kepada mendekati zina. Yang dilarang Allah bukan jangan melakukan zina, tetapi yang Allah larang, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina, mendekati apalagi melakukan. Tentu seorang bertakwa begitu hati-hati sekali menjaga seluruh panca inderanya dan hatinya dari mendekati zina. Pandangan mata dijaga, jangan sampai pandangan mata ini berzina. Begitu banyak sarananya sekarang, tidak mesti kita bertemu bertatap wajah, tetapi bisa dengan layar Android kita masing-masing kita berzina mata, menjaga zina telinga, dan juga bahkan menjaga zina fikiran dan hati kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata Utsman bin Affan, yang menjadi ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang bertakwa, wa idza asabahu syai'un azim minad dunya yarahu wibilan. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang besar dalam urusan dunia, maka dia anggap itu sebagai fitnah, dia anggap itu sebagai cobaan, dia anggap itu sebagai ujian. Jamaah rahimakumullah, orang yang bertakwa sangat hati-hati sekali agar hidupnya tidak tergelincir, agar hidupnya tidak tergelincir dengan tujuan jangka pendek. Hidup di dunia hanyalah sementara, dan pada hakikatnya kehidupan kita di dunia ini adalah media untuk mengumpulkan bekal, mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang sesungguhnya di akhirat kelak, khalidina fiha abada, yang kekal selama-lamanya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita belajar dengan para sahabat, kemudian para tabi'in, begitu banyak contoh-contoh yang mereka berikan, bagaimana mereka begitu berhati-hati terhadap nikmat dunia ini. Sebagai contoh, ketika Umar bin Khattab dalam sakaratul maut ditusuk oleh Abu Lu'lu', seorang munafik dari Majusi, di tengah masa penantian ruhnya dicabut oleh malaikat Jibril. Para sahabat utama berkumpul ingin sekaligus menetapkan siapa pengganti dari Umar bin Khattab. Hampir sepakat semuanya ingin menunjuk Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab yang terkenal sangat wara', sangat zuhud. Tetapi di sela-sela tarikan nafas yang sudah di penghujung, Umar bin Khattab marah besar.
Cukup satu Umar diberi fitnah dunia yang besar ini. Jamaah sekalian, ujian tentu tidak dihindari. Ujian tidak ditinggalkan. Bukan berarti dunia kita tinggalkan, karena dunia itu adalah fitnah dan ujian. Orang akan naik kelas ketika dia mampu melewati masa ujian. Dari kelas 2 dia ikuti ujian, maka dia akan naik ke kelas 3. Bukan berarti dimaknai kita meninggalkan dunia, tetapi kita jadikan dunia itu betul-betul menjadi fitnah, menjadi batu ujian kita. Apakah kita bisa melewati itu? Kemudian dalam contoh yang lain jamaah sekalian, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, terdapatlah salah satu gubernurnya, ketika Umar melihat di HIM daftar orang-orang miskin yang akan diberi bantuan oleh Baitul Mal, begitu mengagetkan. Ternyata termasuk orang termiskin di kegubernuran itu adalah gubernurnya sendiri, gubernur HIM. Umar menangis. Kemudian Umar mengirim utusan membawa dari Baitul Mal diperuntukkan bagi gubernur HIM ini yang paling miskin. Kemudian ketika utusan Umar datang mengetuk pintunya, wajahnya pucat pasi. Istrinya terkejut. Ada apakah ya suamiku? Ada berita yang sangat jelek. Lalu ditanya oleh istrinya, apakah Amirul Mukminin Umar bin Khattab meninggal dunia? Jauh lebih buruk dari itu. Apakah pasukan kaum muslimin dikalahkan oleh orang kafir? Jauh lebih buruk dari itu. Lalu apa berita apa yang disampaikan oleh utusan Umar bin Khattab? Dijawab oleh gubernur HIM, dunia datang merayu kita. Dunia datang mengganggu kita. Sekali lagi jamaah sekalian, ujian tidak untuk ditinggalkan, tetapi ujian untuk kita lewati. Jamaah sekalian, sehingga tidak heran Abu Bakar Siddiq punya sebuah doa yang sering dia panjatkan terkait menyikapi masalah dunia ini. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu dalam genggamanku. Jangan engkau jadikan dunia itu bersemayam dalam hatiku. Ketika dunia dalam genggaman, gampang untuk melepaskannya. Tapi ketika dunia bersemayam dalam hati kita, apa itu jabatan, kekayaan, pangkat dan lain sebagainya, maka akan berat kita melepaskan, walaupun itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan oleh Abu Bakar Siddiq ketika ada mobilisasi dana dalam jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak yang diberikan oleh Abu Bakar sehingga Rasulullah bertanya, begitu banyak harta engkau yang engkau sumbangkan untuk perjuangan ini, lalu mana untuk keluargamu? Dijawab oleh Abu Bakar, untuk keluargaku cukuplah Allah dan Rasulnya. Dia sumbangkan semuanya, kemudian dia cari lagi. Karena kita tahu Abu Bakar termasuk salah satu sahabat yang konglomerat, yang kaya raya dan dijamin masuk surga. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, kata Utsman bin Affan yang menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu, wa idza asabahu syai'un qalil minad din iktanama dzalik. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan peluang walaupun kecil tetapi berhubungan dengan masalah akhiratnya, masalah agamanya, segera dia ambil, segera dia rebut dan segera dia ambil. Jamaah sekalian, orang bertakwa tanda kutip tamak terhadap akhirat, tamak untuk mempersiapkan dirinya ke akhirat. Jadi tidak ada cerita bagi orang yang bertakwa ini cuma sunnah sehingga tidak mesti dikerjakan. Tidak ada cerita ini cuma makruh sehingga tidak perlu ditinggalkan. Bahkan jamaah sekalian, dia akan berebut walaupun hanya peluang kecil mendapatkan pahala. Sebagai contoh, terutama bagi anak-anak kita dan kita semua, ketika kita menyadari ini, ketika ada sampah tercecer di pinggir jalan atau ada potongan kayu yang ada pakunya, semua orang akan berebut untuk mengambilnya. Semua orang akan berebut untuk menyelamatkan agar lingkungannya menjadi bersih. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari buah Ramadan kita yang tadi tolak ukurnya adalah la'allakum tattaqun. Kemudian jamaah sekalian, yang terakhir, yang kelima,
Kata Utsman bin Affan, orang-orang bertakwa itu wa yaran nasu qad najaw wa yaran nafsahu qad halakat. Dia memandang orang lain itu selamat, sedangkan memandang dirinya sendiri masuk neraka. Dalam bahasa lain, orang-orang bertakwa itu tawadu, tidak merasa hebat, tidak merasa orang yang paling soleh, tidak juga merasa orang yang paling alim, tapi dia merasa dirinya masih terlalu jauh untuk menjadi penghuni surga. Dan maka dia melihat mungkin temannya yang lebih berhak, yang lebih layak untuk masuk surga. Mungkin kita masih ingat bagaimana para sahabat ketika turun ayat yang menggambarkan orang-orang munafik. Ketika Rasulullah SAW mengatakan yang tahu kunci munafikun adalah Huzaifah bin Yaman, para sahabat semuanya datang ke Huzaifah, masuk Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ingin memastikan, karena dia merasa dia masuk orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sebaliknya, ketika membaca ayat-ayat tentang surga atau tentang neraka, maka dia membayangkan Allah sedang bercerita tentang dirinya. Dan ketika dia membaca ayat-ayat tentang surga, dia merasa itu Allah bercerita tentang saudaranya, bercerita tentang temannya, tentang sahabatnya, tentang ikhwahnya. Jamaah sekalian, ada sebuah kisah yang menarik di zaman para tabi'in. Pada satu saat seorang tabi'in sedang melakukan safar. Dia melewati sebuah sungai. Kemudian di sungai itu dia lihatlah seorang anak kecil yang sedang menangis. Orang tua ini menjadi tertarik, dia bertanya, "Ya gulam, anak kecil, ada apakah gerangan? Kenapa engkau menangis?" Begitu terjemahan bebasnya. Kemudian sang anak kecil ini menjawab, ini luar biasa jawabannya. "Ya Syekh, gimana saya tidak menangis? Saya ingat dengan neraka." Kemudian Syekh tua ini membalas lagi, "Kamu tidak perlu khawatir masuk neraka. Toh kalaupun masuk neraka, pastilah saya yang udah tua ini yang lebih dulu masuk neraka, karena lebih tua umurnya, lebih banyak dosanya." Dijawab lagi oleh sang bocah ini, "Ya Syekh, apakah Anda tidak tahu ketika orang mau menghidupkan api, kayu yang mana dihidupkan lebih dulu? Tentu kayu yang kecil-kecil terlebih dahulu sebelum dimasukkan kayu yang lebih besar. Tentu saya yang kecil ini dulu sebagai penghidup api neraka sebelum orang yang sudah besar-besar dan tua-tua." Ini mencerminkan jamaah Jumat rahimakumullah, kepribadian orang-orang yang bertakwa, saling merasa diri orang lain lebih baik dari dirinya sendiri. Dia merasa orang lebih banyak pahalanya, lebih banyak kebaikan dari dirinya sendiri. Dampaknya apa? Dampaknya dia akan rajin mengoreksi dirinya. Dia akan rajin memuhasabah dirinya. Dan dia akan rajin untuk memperbaiki dirinya. Ini buah dari sikap tawadu. Ketika orang sudah merasa lebih baik, ketika orang sudah merasa lebih hebat, maka itu pertanda dia tidak punya semangat untuk memperbaiki dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru azim li wa lakum wa li sa'il muslimina min dhanbi fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang sangat mengharapkan curahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khutbah yang kedua ini, kita tutup dengan bermunajat kepada Allah. Kita review kembali, kita jemput kembali
poin-poin yang tadi sempat khatib sampaikan pada khutbah yang pertama. Mudah-mudahan poin-poin ini bisa kita ambil, kemudian kita bawa pulang, kemudian kita upayakan untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dari Jumat ke Jumat para khatib menyampaikan pesan-pesan takwa betul-betul menjadi media dari Jumat ke Jumat bagi kaum muslimin untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tujuan utama Allah turunkan Ramadan memfasilitasi kita agar kita bisa berproses menjadi manusia terbaik, yaitu manusia yang paling mulia, menjadi manusia yang paling bertakwa. Oleh karena itu, perjalanan minggu pertama, nanti kita masuk minggu kedua, minggu ketiga, tentulah salah satu tolak ukurnya keberhasilan Ramadan kita, sejauh mana ketakwaan sudah kita dapatkan, sudah mampu mewarnai diri dan kehidupan kita. Begitu banyak Al-Quran, hadis dan ulama para sahabat menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa. Salah satu yang kita kutip pada siang hari ini adalah apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Tadi ada 5 tanda-tanda orang bertakwa. Mudah-mudahan kita miliki dan kita berupaya memilikinya. Yang pertama tadi adalah orang bertakwa itu tidak akan mudah bergaul, bersatu majlis, berkumpul, bekerjasama, kecuali dengan orang-orang yang betul senantiasa berusaha memperbaiki keislamannya secara bersama-sama. Mari kita sempurnakan lingkungan kita selalu bersama-sama untuk menjadi lingkungan yang kondusif memperbaiki diri kita. Yang kedua, orang yang bertakwa itu selalu menjaga kehormatan lidahnya. Tidak sembarangan berkata, tidak sembarangan berbicara, menjaga jangan sampai menyakiti. Dan kemudian implikasinya juga menjaga jempolnya. Tidak sembarangan mengetik, tidak sembarangan mention. Begitu banyak berita-berita tak jelas yang ada berseliweran di media sosial lewat HP kita sendiri. Kemudian yang ketiga, orang bertakwa itu ketika mendapatkan sesuatu yang besar berhubungan dengan masalah dunia, nikmat dunia, dia hati-hati. Itu adalah ujian. Nah, ujian harus ditundukkan. Jangan sampai ujian yang menundukkan kita. Apakah itu harta, apakah itu jabatan, pangkat dan lain-lain sebagainya. Kemudian ketika mendapatkan yang kecil saja, tapi itu berhubungan dengan agamanya, dengan Islamnya, dengan akhiratnya, maka dia berebut berlomba-lomba untuk mengambilnya. Tidak mau ketinggalan dari kebaikan sebagai bekal nanti di akhiratnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, orang yang bertakwa melihat orang lain lebih baik dari dirinya dan melihat dirinya sendiri orang yang celaka. Artinya tawaduk merasa tidak lebih baik dari orang lain, sehingga dia akan senantiasa menintrospeksi diri, muhasabah, dan selanjutnya tentu akan selalu memperbaiki dirinya. Itulah mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan, karena beban yang menyampaikan jauh lebih berat dari yang mendengarkan, tapi juga bermanfaat bagi jamaah sekalian yang mendengarkan. Marilah kita tundukkan hati dan pikiran kita agar kita benar-benar munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.